akan dianjurkan untuk mandi. Mandi sini hanya untuk pasien yang elektif. Jahitan menggunakan teknik subkutikuler dengan benang yang dokter operator akan mengikuti insisi daripada operasi yang pertama. Dianjurkan untuk mandi. Mandi sini hanya untuk pasien yang elektif saja. Kalau untuk emergensi biasanya tidak dilakukan anjuran untuk mandi, hanya khusus untuk penderita yang menjalani operasi yang direncanakan atau elektif. Kemudian pada saat sudah berada di kamar operasi, nanti pembiusannya itu ada dua teknik. Ada spinal anestesi atau setengah badan kalau orang awam bilangnya. Kemudian ada pembiusan umum atau general anestesi. Ini nanti tergantung dari dokter spesialis anestesinya menentukan kondisi dari ibu tersebut, apakah perlu dilakukan tindakan pembiusan secara spinal ataupun menggunakan pembiusan secara umum. Tapi biasanya cenderung menggunakan pembiusan secara spinal atau regional anestesi, karena pembiusan secara spinal ini lebih aman buat ibu dan juga lebih aman buat bayinya. Kemudian pada saat di dalam itu nanti pembiusan spinalnya akan dilakukan dengan posisi duduk. Ada beberapa tim nanti yang akan menangani kasus operasi sesar ini. Pada bagian anestesi ada dokter spesialis anestesi dibantu oleh beberapa penata anestesi. Kemudian pada bagian kandungannya, dokter spesialis kandungannya akan dibantu oleh 3 orang perawat, 1 asisten dokternya, ini langsung berhadapan, jadi ini dokter kandungan, ini asistennya, jadi mereka langsung berhadapan, ini langsung bekerja sama sebagai tim. Kalau asisten satunya ini bertugas membuat lapangan pandang dari dokter operatornya ini luas, jadi tidak mengganggu. Semua yang ingin dilakukan oleh dokter operatornya ini harus sudah diketahui oleh asistennya. Jadi pikiran asisten dengan operator itu sudah sejalan. Apa yang akan dilakukan oleh dokter, asisten satunya ini sudah mengetahuinya. Jadi kalau peranan saya di kamar operasinya adalah sebagai asisten 1. Apapun yang dikerjakan oleh operator, saya sudah tahu step yang akan mereka lakukan, mulai dari insisi awal sampai insisi terakhir. Saya sudah tahu apa saja yang akan operator lakukan, dan nanti akan dibantu oleh asisten 2. Asisten 2 ini nanti berdiri di sebelah asisten 1, dan dia fungsinya ini adalah untuk melakukan penyedotan cairan atau darah-darah pada saat melakukan tindakan operasi. Kemudian memegang haknya itu untuk melebarkan insisi yang dilakukan oleh operator, dan masih banyak lagi tugas dari asisten 2 ini. Kemudian ada instrumen ini tentu saja fungsinya memberikan alat-alat peralatan yang akan digunakan oleh asisten 1 dan juga oleh operator dan juga oleh asisten 2. Kemudian ada omlopnya ini gunanya untuk mengambil barang-barang yang diperlukan yang tidak steril, jadi dibuka dengan sistem steril tapi diambil oleh tenaga yang dinamakan dengan omlop. Untuk insisi yang dilakukan pada operasi sesar ini bisa 2 macam, bisa secara transversal atau secara horizontal. Namun sayatan secara transversal ini sudah lama ditinggalkan karena sayatannya ini tidak bagus untuk kosmetik. Namun jika pada saat operasi dilakukan merupakan operasi yang kedua, maka dokter operator akan mengikuti insisi daripada operasi yang pertama. Jika operasi pertamanya itu menggunakan insisi secara transversal, maka untuk operasi selanjutnya akan dilakukan pada insisi transversal tersebut. Namun jika ini baru pertama kali dilakukan, cenderung biasanya dokter operator melakukan insisi secara horizontal.
Kalau secara horizontal ini insisinya itu sejajar dengan celana dalam, jadi ini lebih bagus untuk kosmetik, untuk estetika. Karena pada sayatan horizontal ini biasanya sayatannya lebih tidak kelihatan. Namun tentu saja pemilihan dari insisi horizontal dan transversal ini tergantung dari dokter kandungan itu sendiri. Ada beberapa indikasi yang tidak bisa dilakukan insisi secara horizontal, harus dilakukan secara transversal. Dan untuk bagian bayinya akan ditangani oleh dokter spesialis anak beserta tim perawatnya. Kemudian operasinya biasanya berlangsung sekitar 60 menit, bisa saja lebih, bisa saja kurang, tergantung dari kondisi pada saat intraoperasinya. Setelah dilakukan operasi, yang sering ditanyakan oleh para viewer saya mengenai penjahitan pada operasi sesar bagian kulitnya. Rata-rata biasanya sekarang sudah dilakukan penjahitan menggunakan teknik subkutikuler dengan benang yang bisa diserap, jadi tidak perlu dilakukan buka jahitan kembali. Tapi ini tergantung juga dari kesediaan rumah sakit tempat operasinya. Bisa saja rumah sakitnya tidak memiliki benang tersebut, terpaksa menggunakan benang yang tidak bisa diserap. Dan teknik penjahitan subkutikulernya ini bisa membuat simpulnya di dalam, simpulnya tidak kelihatan, atau membuat satu simpul di atas permukaan kulit. Biasanya benang ini jenisnya adalah sintetis, dan benang sintetis ini akan diserap sekitar 90-120 hari. Dan kalau benangnya tersebut simpulnya berada di atas permukaan kulit dan menggunakan benang yang bisa diserap, tidak perlu khawatir, nanti dia akan lepas sendiri. Tapi kalau merasa terganggu, bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani kapan bisa melakukan pengguntingan pada daerah simpul yang berada di atas permukaan kulit tersebut. Pada operasi sesar dengan pembiusan secara spinal biasanya diharuskan untuk bed rest 24 jam post op. Seandainya operasinya berlangsung pukul 9 pagi, maka baru bisa mobilisasi atau turun dari tempat tidur itu pada 9 pagi keesokan harinya. Namun pada pembiusan secara spinal biasanya 2 jam setelah operasi dilakukan, pasien boleh minum sedikit-sedikit. Sementara kalau pada pembiusan secara umum ini harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter apakah pasien boleh minum atau ditunda terlebih dahulu. Demikian sedikit gambaran yang mungkin ingin kamu ketahui mengenai operasi seksio sesarea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini agar lebih berkembang sehingga saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video terbaru dan menjawab semua pertanyaan yang kamu lontarkan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.